Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizalin Farid. Di sini saya akan membawakan sebuah materi tentang hakikat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelumnya sudah dilihat videonya. Itu sebuah video teknologi informasi dan komunikasi saling berkaitan. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu TIK, apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada pengertian TIK, yang dimana pengertian ini teknologi informasi dan komunikasi merujuk pada penggunaan komputer dan perangkat digital untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan, dan manipulasi data. Ini mencakup pemrosesan data, komunikasi, dan teknologi yang mendukung aktivitas-aktivitas tersebut. Selanjutnya ada sejarah TIK, yang awal mula teknologi informasi dan komunikasi ini telah berkembang sejak zaman kuno, di mana dari penggunaan lembang klem, kode, hingga penemuan komputer modern. Yang kedua ada revolusi industri. Nah, revolusi industri ini perkembangannya menjadi sangat signifikan pada era revolusi industri, ketika komputer dan jaringan mulai menambah ke berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga ada internet dan mobile. Kemunculan internet dan teknologi mempercepat perkembangan TIK, mengubah cara komunikasi bisnis dan hiburan dilakukan. Nah, ada peran TIK dalam kehidupan sehari-hari, di mana yang pertama ada komunikasi, yaitu memfasilitasi komunikasi cepat dan global melalui email, pesan instan, dan media sosial. Nah, sekarang makan banyak ya komunikasi dengan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya, Facebook. Nah, yang kedua ada pendidikan. Pendidikan itu menyediakan akses ke sumber daya pendidikan, pembelajaran online, dan teknologi interaktif. Teknologi juga informasi dan komunikasi cukup relevan buat pembelajaran pendidikan di sekolah, apalagi bagi mahasiswa ya. Banyak cara-cara pembelajaran media digital yang membuat efektif lah. Yang ketiga ada bisnis. Merevolusi cara bisnis dijalankan, termasuk e-commerce, manajemen data, dan analisis pasar. Untuk bisnis itu banyak sekali ya, di media sosial juga, di TikTok Shop, Shopee, dan lain sebagainya. Itu bisnis juga tidak, untuk zaman sekarang mah memakai otak gitu ya, lu gak seperti dulu kontak fisik. Nah, ada jenis-jenis TIK. Yang pertama ada hardware, perangkat keras komputer dan jaringan seperti PC, router, dan server. Kedua ada software, dimana aplikasi, sistem operasi, dan platform teknologi yang menjalankan perangkat keras, yaitu aplikasi-aplikasi perangkat lunak. Nah, yang ketiga ada jaringan. Jaringan itu infrastruktur untuk menghubungkan perangkat, termasuk internet, LAN, dan WAN. Selanjutnya ada teknologi informasi terkini. Yang pertama ada AI dan machine learning, memungkinkan komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan. Yang kedua ada IoT, Internet of Things, memungkinkan perangkat saling terhubung dan mengumpulkan data secara otomatis. Yang ketiga ada blockchain, teknologi pengamanan dan distribusi informasi yang mendasari cryptocurrency dan transaksi digital. Terus ada dampak positif dan negatif TIK. Positifnya menghubungkan orang di seluruh dunia, mempercepat akses informasi, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Negatifnya meningkatkan ketergantungan pada teknologi, potensi kebocoran data, dan gangguan privasi. Nah, seperti itulah, ada dampak positif dan negatifnya.
Terus ada tantangan pemanfaatan TIK, keamanan. Yang ke satu keamanan, perlindungan dari ancaman cyber, serangan perangkat lunak berbahaya, dan kebocoran data. Yang kedua ada keterampilan, menyediakan pelatihan keterampilan digital bagi individu dan organisasi yang membutuhkan. Jadi keamanan itu sangatlah penting bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi itu. Sebagai privasi lah, pokoknya harus bisa menjaga gimana kita bermedia sosial. Nah, di sini ada etik dalam penggunaan TIK. Yang pertama, privasi. Nah, perlindungan data pribadi dan pengendalian informasi privasi melalui kebijakan dan regulasi. Kalau media sosial ada pengamanan 2 faktor, jadi disambungkan dengan nomor telepon atau email. Kedua ada kejahatan cyber yang mencegah penipuan online, serangan cyber, dan pencurian identitas digital. Jadi harus bisa mengamankan identitas kita sebagai pengguna media sosial. Ketiga ada pelecehan online, melindungi individu dari pelaku tidak etis dan penyebaran konten berbahaya dari platform digital. Jadi pelecehan online ini kita harus bisa menjaga sesuatu, apa yang kita video, apa yang kita foto, atau privasi orang, privasi diri kita harus bisa menjaga, karena sensitif ya kalau misalkan disebarluaskan atau diposting secara terang-terangan. Selanjutnya ada teknologi masa depan. Yang pertama ada artificial intelligence. Artificial intelligence ini pengembangan AI yang lebih canggih untuk memahami dan mengatasi masalah kompleks. Peningkatan sistem pembelajaran mesin untuk analisis data yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Jadi makin maju zamannya, makin modern, makin gampang bagi kita untuk mengerjakan tugas, bisnis, dan lain sebagainya. Itu ada Internet of Things. Jadi penyatuan lebih banyak perangkat dalam ekosistem IoT untuk meningkatkan konektivitas dan berbagi data. 2. Penggunaan sensor pintar untuk memantau dan mengontrol berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ketiga ada teknologi kuantum, pengembangan komputer kuantum untuk pemrosesan data yang lebih cepat. Penerapan keamanan kuantum untuk melindungi data dari serangan cyber. Blockchain, penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan dan transparan dalam berbagai industri termasuk keuangan dan logistik. Pengembangan token digital dan mata uang kripto. Zaman sekarang makan bayar ke Alfamart juga suka pakai Dana dan lain sebagainya. Yang kelima ada realitas virtual, yaitu penggunaan VR dalam bidang pendidikan, hiburan, dan bisnis. Integrasi yang lebih dalam antara dunia fisik dan digital. Jadi kebanyakan orang-orang kerja keras yang dulu yang suka melakukan dengan fisik gitu kan, sekarang menggunakan otak, karena otak kita itu dipakai untuk memikirkan bagaimana caranya kita dagang di aplikasi atau di media sosial seperti kan TikTok, Shopee. Kebanyakan di zaman modern ini sudah menggunakan media sosial atau teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.